berbicara masalah Palestina itu, karena banyak juga orang-orang yang dibayar sengaja betul-betul menyalahkan Palestina. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Yahudi dan Nasrani, kata Quran, Pak, kata Quran bukan kata saya. Terserah Anda mentafsirkannya. Saya katakan, saya sampaikan hari ini bahwa Yahudi sampai kiamat gak mungkin senang sama kita. Itu kata Quran. Al-Baqarah 120, coba dibuka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita maju dengan agama kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Kemudian Zionis itu apa sih? Zionis itu apa? Bukannya Yahudi. Dan kalimat dalam Al-Quran, Yahudi itu paling kagak suka sama kita. Terserah Bapak Ibu mau bilang apa yang saya sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa sampai kiamat pun orang Yahudi tidak mungkin suka dengan umat Islam. Dan hari ini mereka sedang membuktikan kekuasaan dan kekuatannya untuk menindas dan menjajah kaum muslimin yang berada di Palestina. Minimal kita berdoalah. Kalau memang Anda tidak mampu membantu saudara-saudara kita dengan harta, dengan benda, kenapa? Karena hari ini juga mereka memblokir sesuatu yang bisa disalurkan kepada masyarakat yang berada di Gaza. Nah itulah, kadang-kadang manusia yang tidak beriman juga Pak mudah sekali dirayu dengan makanan, dengan urusan perut. Saya jadi teringat sebuah cerita yang namanya Stalin, penguasa Uni Soviet yang komunis, yang berkuasa antara tahun 1880 sampai tahun 1950-an. Itu mencontohkan begini, Pak. Yang namanya manusia yang tidak beriman itu mudah sekali digoyahkan. Yang penting perutnya dikosongin. Mudah sekali goyah. Jadi si Stalin ini dulu pernah bawa ayam, Pak, ke hadapan teman-temannya, dia kan diktator, Pak. Nah, diajukanlah di hadapan sahabat-sahabat teman-temannya. Diambilnya ayam tersebut, dicabuti bulunya. Dicabuti bulunya, di ayam merontak, Pak, karena kesakitan. Setelah berapa puluh bulunya dicopoti dengan paksa, dicabuti dengan paksa, ayamnya dilepas. Begitu dilepas, ayam lari apa di rumah? Kalau sudah disakiti begitu orang, apakah diam di tempat atau lari? Lari. Begitu ayam lari, Stalin keluarin makanan, lalu ditaburkan, dan ternyata ayam balik lagi karena mengejar makanan. Inilah tandanya orang-orang yang nggak pakai akalnya, hanya sekedar dikasih makan, walaupun disakiti bertahun-tahun, tetap aja balik lagi, memilih bergabung kepada orang yang selama ini menyakiti. Paham maksud saya? Urusan perut ternyata manusia itu tidak bisa menahannya kalau tidak ada keimanan dan tidak ada akal yang sehat. Hari ini kan banyak begitu, Pak. Ya, dari sedikit bertahun-tahun susah, bertahun-tahun, giliran mau pemilu dikasih duit 100.000, dimilihnya dia lagi. Seperti ayam, Pak. Kalau manusia tidak mempergunakan akal sehatnya, apa bedanya sama ayam yang dipretelin? Padahal dia tadi sakit, dicopotin bulunya, tapi begitu dilepas, dia lari karena dia butuh makanan, dikasih makanan balik lagi sama yang kasih makanan. Paham ya? Mau jadi ayam seperti itu? Mau jadi? Mau nggak? Enggak. Ya makanya gunakan akal sehat dipakai. Ya kita kan dikasih akal. Manusia itu dikasih akal. Kesempurnaan manusia itu berada dalam akalnya, bukan hawa nafsunya. Hawa nafsu binatang juga punya hawa nafsu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Syafatul Qulub, "Warakaballahu al-insan bil aqli wan nafsi. Warakabal hayawana bin nafsi la bil aqli, warakabal malaikata bil aqli la bin nafsi." Manusia itu paling sempurna, Pak. Allah lengkapi hidup kita dengan akal dan hawa nafsu. Malaikat dilengkapi dengan akal tanpa hawa nafsu.
Binatang dilengkapi nafsu tanpa akal, sehingga manusia yang punya dua-duanya, bila akalnya bisa dikuasai oleh nafsunya, maka dia derajatnya akan lebih hina daripada binatang. Namun sebaliknya, ketika akal bisa mengendalikan hawa nafsu, derajat manusia akan lebih tinggi daripada